Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, sebanyak 13 tersangka kasus narkoba dibekuk Satreskoba Polres Bojonegoro selama 2 bulan ini. Polisi menyita sabu-sabu 77 gram dan ribuan pil Karnopen dan obat berbahaya. 13 tersangka dari 10 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba diungkap oleh Satreskoba Polres Bojonegoro selama 2 bulan ini. Dengan rincian 3 tersangka pengedar sabu-sabu, 4 tersangka pengedar pil Karnopen, serta 6 tersangka pengedar obat berbahaya. Beberapa barang bukti narkoba disita petugas dari para tersangka. Peran mereka dikategorikan sebagai pengedar, sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 17 di dalam Undang-Undang. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pengedar, pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukum minimal hukuman 5 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda 1 miliar dan maksimal 10 miliar. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Muhammad Khodim melaporkan dari Bojonegoro. Saudara, 2 pengedar narkoba jenis ekstasi diringkus jajaran Reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya. Keduanya ditangkap di parkiran sebuah mal saat akan melakukan transaksi dengan modus ranjau. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, pengedar ekstasi ternyata jaringan lapas ini kerap mengedarkan dan memasok barang haram di tempat hiburan malam di kota Surabaya. 2 warga Sampang, Madura, Jawa Timur, Sudar Haryanto, usia 49 tahun, dan Joko, usia 30 tahun ini digelandang petugas ke Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Keduanya ditangkap karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi. Pelaku ditangkap polisi saat akan melakukan transaksi di sebuah parkiran mal di kawasan Surabaya Selatan dengan modus ranjau. Pil ekstasi yang dipesan diletakkan di tempat yang disepakati sebelumnya oleh pengedar dan pembeli. Pelaku mengaku mendapat barang haram dari dalam lapas Grobogan Banyuwangi. Menurut polisi, 2 pelaku merupakan residivis atas kasus serupa yang pernah ditangkap pada 2016. Polisi kini masih memburu pemasok narkoba. Sehubungan dengan perkara narkotika yang kami tangani saat ini, ya, kedua pelaku ini memang sering menjual, menawarkan barang itu di tempat-tempat hiburan malam. Ya, kebetulan kami dapat informasi dari masyarakat sehingga anggota kami menindaklanjuti informasi itu yang memang benar. Ya, setelah kami melakukan penangkapan dan penggeledahan, kami temukan barang bukti berupa inek sebanyak 22 butir dari sisa yang mereka bawa sebanyak 40 butir. Yang berapa yang 30 butir yang bawa sudah laku kurang lebih 18. Itu jualnya murni hanya di kalangan mereka jualnya ke orang-orang yang pengunjung tempat hiburan malam yang mereka sudah kenal sembunyi berarti dia. Sembunyi tak mungkin terbuka ketangkep cepat, Pak. Dan dia dapat pasokan pilnya itu dari mana pengakuannya? Pengakuannya dapat dari dalam LP LP yang ada di Kerobokan Banyuwangi dikendalikan dari dalam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun kurungan penjara. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, maling motor dan kotak amal di Masjid Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi diringkus polisi. Pelaku yang masih remaja tersebut merupakan residivis yang berulang kali melakukan pencurian menggasak uang ratusan ribu dari kotak amal untuk biaya modifikasi motor curiannya. Kamera pengawas merekam pria kedapatan mencuri di Masjid Nurul Huda, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Memanfaatkan kondisi masjid yang sepi, maling ini menggasak motor yang diparkir di halaman masjid. Tak hanya motor, pelaku juga mencuri uang di kotak amal masjid. Aksi pencurian disadari korbannya saat hendak mengambil motor usai sholat, namun sudah tidak ada di halaman masjid. Berbekal rekaman CCTV inilah korban langsung melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi.
Selang beberapa hari pasca kejadian, polisi meringkus pelaku di rumahnya tanpa perlawanan beserta barang bukti sepeda motor hasil curian. Kepada polisi, pelaku nekat melakukan aksi pencurian, hanya ingin memiliki motor. Uang hasil curian di dalam kotak amal habis digunakan untuk memodifikasi motor curiannya. Dari hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah berulang kali melakukan aksi pencurian di tempat lain. Untuk kotak amal yang nilai uangnya itu 400.000, dia buat untuk biaya hidup dan sebagian dia belikan knalpot sepeda motor Vega yang dicuri dia itu. Emang pelaku ini nggak memiliki kendaraan bermotor? Nggak punya, yang jelas nggak punya. Jadi dia turun dari truk, ikut truk dari Jember, terus melakukan aksinya di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sebelum aksi ini pernah nggak melakukan tindak pidana pencurian? Untuk wilayah Banyuwangi yang bersangkutan tidak mengakui, tapi untuk wilayah Jember yang bersangkutan pernah melakukan pencurian kotak amal. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Namun karena masih di bawah umur, polisi akan berkoordinasi dengan unit perlindungan anak untuk menangani kasusnya. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Pelajar SMP di Ponorogo berhasil menyabet juara 3 Festival Dalang Nasional. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.